Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran PAI bersama dengan saya Ustazah Emma Muftimah. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang materi beriman kepada qadha dan qadar, berbuah ketenangan hati. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yakni siswa dapat memahami pengertian qadha dan qadar. Yang kedua, siswa dapat memahami pengertian takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Yang ketiga, siswa dapat memahami hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Pengertian qadha dan qadar. Menurut bahasa, qadha berarti hukum atau keputusan, perintah, kehendak, dan mewujudkan atau menjadikan. Menurut bahasa, qadar berarti kekuasaan atau kemampuan, ketentuan atau kepastian, ukuran, dan mengatur serta menentukan sesuatu menurut batas-batasnya. Secara istilah, qadha adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Iman kepada qadha dan qadar berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada qadha dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qadha dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Perhatikan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 8 berikut ini. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak satu pun makhluknya yang mengetahui ketentuan Allah ini, baik itu dari golongan malaikat, jin maupun manusia. Semuanya tak ada yang mengetahui. Macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni takdir mu'allaq dan yang kedua yakni takdir mubrom. Mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari takdir mu'allaq adalah kepandaian, kesehatan, kemakmuran. Nah, untuk kepandaian, seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Kesehatan, seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, tubuh akan sehat. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Yang kedua adalah takdir mubrom. Mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi,
takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh dari takdir mubrom diantaranya jenis kelamin manusia, ajal, kematian. Kapan ajal menyebut dan di mana tempatnya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah tiba saat ajal menyebut, semua orang tidak bisa mengelak, tidak bisa lari, tidak bisa diundur atau dimajukan. Inilah salah satu contoh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan takdir mubrom. Seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menenangkan jiwa. Seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar akan mendapat ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Apabila mendapatkan nikmat, ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang bersyukur yaitu di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasa syukur tersebut diwujudkan secara lisan dan perbuatan. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar akan memiliki sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa, justru sebaliknya makin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Anak-anakku sekalian yang hebat dan luar biasa, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.